Jadi yang pertama, jangan takut untuk bertanya, mengkritik, dan mencari tahu. Jangan pernah takut. Hanya carilah, bertanyalah dengan kerendahan hati. Maka tuh engkau akan mendapatkannya di dalam angin sepoi-sepoi. Tapi kalau kamu bertanya di dalam kesombongan dan di dalam keangkuhan hidupmu, maka engkau akan mendapatkan jawabannya dalam badai. Namun itu pun kalau kamu setia menunggu jawaban atas pertanyaanmu, ia akan datang dalam badai dan ia akan menggendongmu dalam badai dan engkau akan tahu bahwa ia yang menggendongmu, ia yang engkau gugat adalah Yesus Kristus Tuhan semesta alam, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Nah, coba yang kedua, ya hidup orang Kristen itu dari perkataan firman Tuhan. Kalau buka dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman itu berasal dari bahasa Arab. Nah, itu semuanya firman. Nah, itu terjemahan yang agak keliru ya. Ada kata firman itu. Nah, yang benar adalah manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari rema yang keluar dari mulut Allah. Ya, dari rema. Nah, kata firman itu berasal dari logos dan rema. Ya, ada dua. Logos itu adalah semua informasi yang kita lihat atau kita dengar, baik kita mengerti atau tidak mengerti. Saya hari ini ngomong ke saudara, ini logos ini sekarang. Ya, hari ini saya ngomong ini logos nih, ini logos. Anda baca buku itu logos. Anda lihat sesuatu itu logos. Anda dengar sesuatu itu logos. Bahkan Anda dengar lonceng berbunyi itu juga logos. Ya, sampai logos itu kemudian membuat pengertian dan motivasi di dalam hatimu dan menggerakkan hatimu dan memotivasi dan memberikan keinginan, bahkan memberi kita energi untuk melakukan sesuatu yang sukar. Oleh karena logos itu, maka jadilah itu rema. Rema adalah logos yang hidup. Jadi ketika Anda mendengar suara bel, tiba-tiba Anda tergerak, aku sudah lama tinggalkan Tuhan Yesus. Kadang-kadang bel itu mengingatkan kita akan Tuhan. Nah, maka bel itu bisa jadi rema. Ya, suara itu. Ketika saudara mendengar suara saya hari ini, untuk bertanya kepada Tuhan, saudara, iya ya, kenapa aku nggak bertanya sama Tuhan? Kenapa aku takut untuk bertanya? Kemudian saudara bertanya, dan saudara menemukan Tuhan. Carilah, ya, mintalah, carilah, ketuklah. Nah, maka saudara mulai bertanya-tanya dan saudara mulai mengerti firman Tuhan. Nah, itulah rema. Tapi Anda tidak akan hidup dengan rema yang keluar dari mulutnya Paul Sang. Anda akan hidup karena keluar, rema itu keluar dari mulutnya Elohim sendiri. Makanya, apakah perkataannya Elohim? Alkitab Kristen, Perjanjian Lama Kejadian sampai Wahyu, itulah logos yang dari yang ditulis, yang ketika saudara baca, maka akan jadi rema, dan itulah rema yang keluar dari Elohim. Ya, itu yang dimaksud. Karena kalau kita tidak pernah baca logosnya, bagaimana kita bisa tahu rema? Bagaimana kita bisa mengerti rema yang keluar dari mulut Allah kalau kita nggak tahu logosnya? Jadi rema bisa ada karena ada logos. Ya, kalau nggak ada logos, bagaimana bisa jadi rema? Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus baca firman Tuhan. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang yang dikit-dikit dengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Orang-orang, terutama orang-orang gereja karismatik itu ya, dikit-dikit dengar suara Tuhan. Tapi saya tanya Alkitab, dia nggak ngerti. Dia bilang, Pak, saya ragu. Orang yang dikit-dikit dengar suara Tuhan, tetapi dia tidak tahu Alkitab, dia tidak pernah baca Alkitab. Oh enggak, Roh Kudus yang ajarkan saya, itu bohong. Ya, saudara boleh mencurigai untuk orang-orang yang dikit-dikit dengar suara Tuhan, tetapi dia menolak untuk baca Alkitab. Dan saya nggak percaya dengan orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini, saya jadi hamba Tuhan dari tahun 99 ya. Saya melayani Tuhan dari saya umur 12 tahun, saya ada di gereja tiap hari. Jadi saya umur 12 tahun. Ya, jadi sudah lebih dari 30 tahun saya itu kenal dengan orang-orang yang model seperti ini. Ya, saya lebih rajin dari pendeta saya dulu malah ya, gereja. Saya baca Alkitab itu sudah puluhan kali dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Bahkan sekarang saya sudah sekolah teologi, saya belajar bahasa aslinya juga.
Dan saya ngelihat kehidupannya orang-orang yang katanya mendengar suara Tuhan ini. Nah, saya banyak melihat mereka. Ya, saya bilang tadi, enggak yang di Indonesia, enggak di luar negeri, sama saja. Begitu dia bilang, oh enggak, saya tidak perlu firman, tidak perlu Alkitab, Roh Kudus ajar saya. Oh, udah, kamu singkirkan itu dari perbendaharaan pikiran dan hatimu. Dia penyesat. Ya, orang yang mendengar suara Tuhan harus mencintai firman Tuhan yang tertulis. Karena Tuhan Yesus pun selalu berkata, ada tertulis. Berkali-kali Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi jangan diasumsikan, oh enggak, itu yang tertulis, itu ada yang tidak tertulis yang Tuhan belum sampaikan. Ah, itu sesat. Itu salah, udah pasti salah. Itulah kesesatan. Yang tidak ada ditulis di karang-karang. Nah, itulah kesesatan. Ya, jadi hati-hati. Nah, tadi pengertian ini semua dari Alkitab sendiri ya. Saya kemarin sudah saya tunjukkan di hari Jumat kemarin definisi itu. Kemarin ada seorang reform yang nanya, itu kan rema katanya orang karismatik. Salah. Makanya orang karismatik, orang reform itu nggak pernah baca Alkitab dalam bahasa asli, makanya dia ngawur. Ya, makanya dia banyak ngawur. Menerjemahkannya itu suka-suka, menemukan exegesa bukan eksegesa kayak Muri Wali segala macam itu ngawur, dia melakukan exegesa karena dia nggak baca bahasa aslinya, dia cuma pakai bahasa Inggrisnya. Oh, bangga kalau bahasa Inggris saja belepotan dia, ya kan? Katanya sekolah di Belanda, bahasa Belanda aja nggak bisa. Ya, saya bingung nih sama si Muri Wali, ngakunya sekolah di Belanda, bahasa Belanda nggak bisa, pakainya bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya belepotan. Sama anak saya 12 tahun aja bahasa Inggrisnya lebih pintar anak saya 12 tahun. Ya, jadi itu konyol sekali. Jadi kalau seorang apologet belajar, jangan takut. Saya sudah tua begini, saya selain belajar bahasa, saya sudah belajar bahasa Inggris waktu di Indonesia. Saya juga belajar bahasa Jerman, saya juga belajar bahasa Belanda. Pusing ketika saya ngomong kecampur-campur bahasa Belanda, bahasa Jerman. Kadang-kadang saya mau ngomong Belanda, keluarnya Jerman. Ketika saya lagi ngomong Jerman, keluarnya Inggris. Kadang-kadang campur-campur begitu ya. Karena kita sudah tua baru belajar, tapi ya itulah resikonya kita. Kenapa? Karena di Jerman itu ilmu semua tentang teologi itu ada di Jerman. Teolog terbaik itu ada di Jerman. Buku-buku teolog terbaik ada di Jerman. Arkeologi terbaik semua, yang arkeologi lengkap ada di Jerman semua. Hampir semuanya di Jerman. Makanya kita harus bisa bahasa Jerman. Saya memaksa diri dan saya ambil melanjutkan sekolah saya juga di Jerman juga. Saya belajar hal-hal yang baru di Jerman juga. Saya belajar mesianik juga di Jerman juga. Nah, jadi bagaimana saya nggak harus belajar bahasa Jerman? Bahkan Alkitab pertama kali diterjemahkan ke seluruh segala bahasa di dunia itu di Jerman juga. Jadi belajarlah bahasa Jerman. Dan gramatikal bahasa Jerman itu mirip-mirip dengan gramatikal bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ya, dan itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita baca Alkitab bahasa Jerman, itu sudah mirip-mirip tuh, Pak, dengan Alkitab yang bahasa Yunani. Bahasa Yunani, karena yang bahasa Ibrani sedikit lebih jauh ya. Tapi dengan yang Yunani itu hampir mirip-mirip tuh gramatikalnya tuh. Apalagi kalau membedakan antara feminin maskulin itu kelihatan tuh. Nah, kita harus langsung tahu begitu bahasa Jerman, kita sudah langsung tahu feminin maskulinnya dari terdidas demnya itu kita udah langsung ngerti tuh. Oh, ini maksudnya kata kerjanya punyanya subjek. Oh, ini punyanya objek nih. Kita langsung ngerti ya. Jadi tanpa membuka Alkitab bahasa aslinya, terutamanya kayak LB71, wah itu kita baca bahasa tingkat dewa itu ya, susah bacanya itu. Tapi ya itulah kelebihan bahasa Jerman, harus kita akui. Nah, jadi ini semua sudah ada di dalam bahasa Yunani seperti ini. Memang artinya seperti itu ya. Nah, logos mengekspans, mengembangkan pengetahuan kita. Karena logos itu yang kita baca, yang kita dengar itu nempelnya di jiwa, di akal budi. Nah, rema itu yang membuat roh kita hidup. Rema itu yang kemudian menghidupkan pengetahuan di jiwa kita. Kemarin saya kasih pelajaran tubuh, jiwa, dan roh. Atau kalau orangnya senang urutannya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, logos itu ada di jiwa. Tetapi rema itu yang menghidupkan roh Allah di dalam kita, yang akan menginisiasi roh Allah di dalam kita, yang membuat roh Allah di dalam kita itu menjadi kuat dan menjadi alive,
bukan hidup. Roh Allah nggak pernah mati, tapi alive itu bangkit maksudnya ya, bangkit dan bisa membuat jiwa kita dan tubuh kita tunduk kepada roh Allah yang di dalam kita. Itulah gunanya rema. Makanya kita jangan cuma logos, ya jangan berhenti logos. Muri wali berhenti di logos, udah gitu logosnya salah lagi. Pendeta-pendeta reform itu banyak berhenti di logos, dia nggak punya rema. Mengapa tidak ada rema kayak kemarin? Harus Roh Kudus yang memberikan iluminasi, kata isi orang reform, siapa itu kemarin, Pak Herman. Iya, tapi bagaimana Roh Kudus bisa mengiluminasi? Itu ada urutannya dan tertulis jelas di dalam Alkitab. Bagaimana Anda bisa punya rema? Itu masalahnya. Itu tertulis jelas. Jadi jangan ngarang-ngarang. Di Alkitab itu semua yang kita butuhkan ada tertulis jelas. Ya, coba lihat. Di dalam Yohanes 5, coba kita buka dulu Roma 10 ayat 17 ya. Kita kembali ke Roma 10 ayat 17 kemarin. Yang pertanyaannya Pak Herman Bukit, Roma 10. Lihat, kalau kita bukan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan oleh firman itu harus diiluminasi oleh Roh Kudus, maka bisa iman. Jangan ngarang, udah ayatnya cuma begini doang, jangan ditambah-tambahin. Ya, ayatnya cuma begini saja, jangan ditambah-tambahin. Jangan tambah iluminasi Roh Kudus segala macam. Nah, masalahnya kita harus dari bahasa aslinya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Nah, dalam bahasa aslinya oleh rema. Yang saya merahin itu ya, itu dalam bahasa aslinya nanti. Ya, itu dikata rema. Saya nggak menunjukkan bahasa Yunani-nya, nanti kelamaan kita nggak cukup waktu. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran melalui rema Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7, kata yang sama rema, Yohanes 15 ayat 7, kemarin sudah saya singgung, tetapi dia nggak mudeng, karena dia masih antipati dengan kata logos dan rema. Oh, itu kan definisinya orang karismatik. Salah, dia nggak ada. Orang karismatik aja saya tanyakan logos dan rema, belum tentu ngerti dia. Coba lihat ya, Yohanes 15 ayat 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian tinggal, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lihat ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, lihat, rema. Jika kamu tinggal, remain in me, and my rema remain in you. Tadi ya, logos sama rema. Rema adalah living word. Jadi kalau kita selalu punya living word di dalam hati kita, the living logos di dalam hati kita, ya, di dalam hidup kita, mintalah apa saja. Mengapa? Karena kita punya iman. Makanya yang kita minta itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita punya iman. Nah, iman itu datangnya dari mana? Dari rema. Kalau kita punya rema, maka kita punya iman. Nah, sekarang balik lagi, bagaimana caranya supaya punya rema? Nah, coba kita lihat. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam kasihku. Di dalam tinggal, ya, ayat 4 ya. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Di sini tulisannya gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana tinggal di dalam Yesus? Yesus aja udah di sorga. Apa maksudnya tinggal? Oh, di dalam Roh Kudus. Iya, di dalam Roh Kudus itu seperti apa tinggal di dalam Roh Kudus? Kan Yesus kan yang Yesus yang hari ini ada di kita ini adalah Yesus, Roh Yesus.
Makanya Paulus bilang roh Yesus. Roh Yesus, kita tinggal di dalam roh Yesus. Karena kita tinggal di dalam roh Yesus yang udah nggak ada di bumi ini. Yesus yang 33 tahun jalan-jalan di Yerusalem itu, yang ada bersama dengan adalah roh Yesus yang bersama dengan kita. Lalu bagaimana kita bisa tinggal di dalam roh Yesus? Nah, coba kita lihat ayat 9. Ya, ayat 9 ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus, tinggallah di dalam kasihku. Di dalam kasihku. Apa tinggal di dalam kasihku itu? Ya, kasih apa yang dimaksud? Maka yang dimaksud adalah tinggal di dalamku adalah tinggallah di dalam agape. Kasih yang agape. Itu kasih itu dikata agape, bukan dari kata yang lain ya. Karena ada 3 macam nanti, agape, filio, dan eros. Nanti kita akan lihat agape, filio, dan eros. Tapi yang Yesus maksud, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam agape-nya Yesus, maka remanya Yesus, rema tadi ya, the living word, firman yang hidup itu, akan tinggal di dalam kita. Maka kita akan punya iman, karena iman datang dari rema. Jadi kita harus selalu tinggal di dalam kasih. Kita harus selalu tinggal di dalam kasih agape, tinggal dalam kasih agape Tuhan. Makanya orang-orang Kristen kemarin yang dibilang, oh kamu itu sudah penuh Roh Kudus. Gimana nggak penuh Roh Kudus? Kamu aja nggak ada buahnya. Simpel sekali kan? Kamu bukan Kristen. Kristen itu apa sih? Kristen itu pengikut Kristus. Apakah pengikut Kristus? Pengikut Kristus kalau kamu saling mengasihi, bukan kalau kamu percaya Tritunggal, ngawur itu. Kalau kamu tinggal di dalam, kalau kamu hidup saling mengasihi, maka dunia akan mengenal kamu sebagai pengikutku, yaitu apa? Kristen. Kita saling mengasihi, makanya di Antioquia itu orang-orang disebut Kristen oleh orang lain. Mengapa? Karena mereka hidup dalam saling mengasihi, mereka berbagi satu sama lain, ya. Makanya mereka disebut Kristen. Oh, itu pengikut Kristus, ajarannya Kristus itu. Makanya mereka disebut Kristian. Karena mereka terkenal dengan agape-nya mereka, dengan kasihnya mereka. Ya. Coba lihat ini. Ya. Tinggallah di dalam agape-nya Yesus, kasihnya Yesus ya. Bukan eros, bukan cinta monyet, cinta yang penuh nafsu seks itu. Bukan dengan cinta persahabatan, tapi dengan agape. Nah, nanti kita lihat. Maka remanya Yesus akan tinggal di dalam kita. Jikalau engkau tinggal dalam agapeku dan remaku tinggal dalammu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan itu akan terjadi. Mengapa Tuhan bilang apapun? Karena Ia menjamin kalau kita tinggal di dalam rema, apapun yang kita inginkan itu pasti nggak jauh-jauh dari agapenya Yesus. Kalau yang kita minta itu di luar agapenya Yesus, maka kita nggak tinggal di dalam agape, sama saja. Oh Tuhan, saya mau minta mobil BMW 5 biji, saya minta mobil Porsche, saya minta pesawat jet pribadi. Saya yakin itu nggak tinggal di dalam agapenya Yesus. Makanya saudara harus memanipulasi jemaat dengan perpuluhan segala macam. Sorry, saya tidak mengajarkan perpuluhan ya. Anda yang menuduh saya mengajarkan perpuluhan. Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan ya. Yesus ajarkan 100%, bukan perpuluhan. Jualah segala milikmu. Dan sudah saya lakukan ya. Beberapa teman yang dekat dengan saya, Anda tahu bahwa saya sudah melakukannya. 100% saya lakukan. Ya, setiap kali saya punya berkat itu bukan punya saya, itu punya Tuhan. Saya hanya mengelola berkat itu. Dan saya tanya Tuhan, ini buat apa? Siapa yang butuh? Apa yang harus aku lakukan dengan uang ini? Itu nanti saya akan ada pelajarannya financial freedom ya. Nanti kita akan bikin live Zoom-nya financial freedom. Bagaimana kita bisa punya financial freedom. Coba kalau Anda pengennya Porsche, doanya hamba-hamba Tuhan punya Porsche. Anda bayangin coba orang-orang ini yang ada di pinggir jalan ini hidupnya ini yang seperti ini. Kalau Porsche mau dijual buat menghidupi mereka, apa mereka nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa mereka nggak akan melihat? Sekalipun mereka nggak mau terima, nggak mau jadi Kristen, tapi apa mereka nggak melihat Yesus di dalam kamu? Setidaknya orang ini nanti di hari penghakiman nggak bisa menolak bahwa Yesus datang menghampiri mereka,
menyelamatkan hidup mereka dari kemiskinan, dari kelaparan. Ya kan? Tetapi pada kenyataannya hamba-hamba Tuhan lebih milih beli Porsche daripada ngasih makan mereka. Maka hamba-hamba Tuhan ini tidak hidup di dalam agape. Itulah sebabnya nggak ada mujizat lagi di gerejamu. Itulah sebabnya gerejamu kering. Kelihatannya bingar-bingar, kelihatannya jahat, tapi sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi Tuhan Yesus di situ. Ya, ketika Yesusnya dihina-hina sama orang-orang Islam, kalian cungkring semua, sembunyi semua. Begitu pendetamu saya kritik, pendetamu saya saya kulitin, maki-maki semua kalian ke saya. Nah, itulah awal dari kesesatan. Ketika Anda mengagumi pendeta Anda yang hidupnya bermewah-mewah, ya, karena Anda ingin hidup mewah juga sebenarnya kan. Anda kan nggak tahan hidup untuk hidup seperti Yesus. Anda nggak tahan, Anda pengen hidup mewah-mewah. Anda tidak tahan hidup dengan memikul salib, menyangkal diri. Anda nggak tahan, Anda pengen dipakai Porsche seperti pendeta Anda. Makanya ketika pendeta Anda saya sikat, ketika pendeta Anda saya kuliti, Anda misu-misui saya. Nah, ketika Yesus dipisui sama Bangun Samudra CS sama dikentutin sama si Moko Ginta segala macam, kemana kalian semua orang-orang Kristen? Sembunyi semua kalian, cungkring semua. Begitu Gilbert, Niko, si siapa itu Yakub saya kritik habis-habisan, kalian semua angkat senjata mau maki-maki saya, mau menguliti saya. Kalian Kristen cungkring semua. Ketika Trinitas saya sikat, kalian cungkring semua. Ya kalian semua berani lawan saya. Kenapa ketika Kristen dihina-hina sama orang Islam, kalian sembunyi semua? Mana kalian semua? Kenapa? Karena kalian memang ingin hidup di dalam seperti itu. Nah, itulah awal dari kesesatan. Coba Anda lihat, satu Porsche itu Anda kalau jual, itu bisa menghidupi 100 keluarga kali untuk setahun. Untuk setahun loh. Dan mereka akan melihat Yesus di dalam hidupmu. Mereka tidak terima Yesus, itu bukan urusan Anda. Tapi urusan Anda adalah mereka melihat Yesus di dalam hidup Anda ketika Anda membagi makanan buat mereka. Tugas Anda bukan mengkristenkan, tugas Anda adalah kasih makan mereka. Oh, itu kan tugasnya Anies Baswedan, bukan, itu tugasnya gereja. Sejak kapan kasih makan menjadi tugas pemerintah? Alkitab mengajarkan ngasih makan orang miskin adalah tugas gereja, bukan tugasnya Anies Baswedan. Sorry, saya bukan tim kampanye Anies Baswedan, saya juga nggak suka sama orang itu, rasis. Itu gubernur paling goblok yang sebenarnya saya tahu itu. Tapi masalahnya kalian orang Kristen lebih nggak bener lagi. Kalian maki-maki Anies Baswedan, tapi Anda nggak pernah kasih makan orang-orang ini. Oh, itu kan tugasnya Anies Baswedan. Enggak, itu tugasnya gereja. Tahan perpuluhan Anda. Jangan kasih ke gedung gereja yang megah-megah itu. Percuma buat beli pesawat pribadi nanti. Kasih buat mereka perpuluhanmu. Saya yakin Anda akan diberkati. Saya yakin. Ketukan kuping saya kalau salah. Karena saya sudah lakukan. Ya. Yang saya ngomong saya sudah lakukan semua. Saya nggak main-main ya. Saya nggak main-main. Serius. Yang saya ngomong saya sudah lakukan semua. Kemarin ada Ibu Priscilla Smith Julie. Yang wanita yang buta. Dia yang memotivasi saya buat kembali kepada Tuhan Yesus. Kalau nggak ada beliau, saya itu ragu-ragu, saya udah hilang. Tapi orang buta ini yang memotivasi saya untuk datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan saya melihat Tuhan Yesus, dan orang buta ini luar biasa sekali, saya bilang. Saya melihat Yesus di dalam diri orang buta ini. Dia buta tapi melihat ya. Luar biasa sekali ya. Di dalam kebutaannya itu, kenapa dia nggak minta mujizat untuk matanya minta melihat? Dia bilang nggak mau, saya lebih suka buta, mata saya nggak melihat, hati saya terang benderang. Bahkan saya bisa tahu di mana toilet saya, di mana saya nggak perlu, saya bisa tahu isi hatinya orang-orang yang dia rawat. Orang yang melek nggak tahu isi hatinya orang yang dirawat itu. Tapi orang buta ini bisa tahu isi hatinya orang-orang yang dirawat ini loh. Ajaib memang. Bagaimana? Karena dia buta nggak melihat. Kalau dia ngelihat, dia mungkin nggak bisa tahu isi hatinya orang-orang ini. Jadi orang-orang yang sakit itu kan banyak yang cacat mental, Down syndrome, bahkan yang kerasukan ya. Dia bisa dengar isi hatinya orang-orang ini loh, ngeri loh si Ibu Priscilla ini udah kayak
udah ngelebihin paranormal ini Ibu Priscilla ini. Dia bisa tahu isi hati orang karena matanya nggak melihat dan Tuhan buka hatinya. Dan itulah kelebihan dia. Makanya beliau nggak minta. Dia banyak doain orang sembuh. Saya tanya, si Prisca kenapa nggak minta matanya sembuh? Itu kan pertanyaan yang wajar buat saya kan. Kalau saya melihat, nanti hati saya tertutup. Karena yang saya melihat, saya pengen kaya, saya pengen ini, saya pengen Porsche, saya pengen. Apalagi beliau itu multitalent. Beliau itu buta, cuma lulusan SD, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Kanton, ya, bisa bahasa Fujian. Ngeri sekali ini orang, ya. Bahasa Inggrisnya cukup bagus, cukup fasih ya bahasa Inggrisnya. Suaminya bisa bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Suaminya itu bukan orang Tionghoa ya, tapi diajari sama istrinya. Dan fasih sekali berbahasa Mandarin. Biasanya sampai itu luar biasa sekali ini keluarga. Anak-anaknya pun semua bisa multi language ya. Ini keluarga begitu diberkati Tuhan, buta tapi melihat, dan orang-orang di rumahnya ada sekitar 40, kadang-kadang 100 orang. Sekarang 100 orang ya, sekarang 100 orang Ibu Priscilla ini. Orang-orang ini semua bisa, si Ibu Priscilla ini bisa tahu isi hatinya orang-orang yang sakit ini. Bagaimana bisa? Yang ngerawat aja nggak tahan, dia bisa tahan. Dan dia bisa tahu, itu Pak itu, ya dia mau ini loh, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Enggak, Ci, itu nggak begitu, itu orang, enggak, kamu percaya deh. Itu coba ambil sana-sana. Ternyata benar yang dia ngomong. Nah, gimana ngerti? Karena dia buta matanya, tapi hatinya dia melihat jiwa ke jiwa. Itu yang penting. Nah, itu yang hamba-hamba Tuhan, karena mentang-mentang mata kita melihat, kita ngileran, saya bukannya nggak kepengen, tetapi saya kendalikan mata saya kuasai keinginan saya, ya, saya kuasai. Kita punya hawa nafsu, kita punya hawa nafsu, tapi firman Tuhan, Kejadian 4 ayat 7, engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa atas hawa nafsu kita. Maka itu kita kelola. Setiap kali terima berkat, pengen ini, pengennya macam-macam. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan, saya butuh Tuhan sound system, butuh alat-alat ini. Tuhan kasih uang buat alat-alat itu. Tadi harus, eman ya uang segini banyak. Tapi karena Tuhan berkati saya untuk membeli, saya belikan. Dan saya belikan peralatan-peralatan. Dan memang untuk broadcast ini ya. Jadi peralatan waktu ini saya nggak pernah kasih nomor rekening saya, transfer rekening pribadi saya ke sekian, nggak pernah saya minta. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan kasih apa yang kebutuhan. Waktu saya mau datangkan keluarga saya semua ke sini, gila 4 orang kita pergi semua, habis 100 juta itu ya. Kita doa, Tuhan kirim uangnya. Jehovah Jireh ya. Kalau kita hidup di dalam agape-nya Kristus, ya, maka mintalah apapun. Pertanyaan, apakah Anda sudah hidup dalam agape-nya Kristus? Wah, susah Pak kalau gitu. Mudah banget. Ya, mudah banget. Masalahnya mau apa enggak? Tuhan tidak akan kasih perintah yang sulit. Perintahnya itu tidak sukar. Masalahnya mau apa enggak? Kalau hatimu masih kepengen barang-barang mewah, kalau hatimu masih ingin punya mobil, beda dengan punya mobil mewah ya. Kalau di Jakarta punya mobil itu perlu nggak perlu ya, tapi untuk sebagian banyak orang ya perlu lah. Tapi bukan mobil mewah. Punya rumah perlu nggak? Perlu ya. Tetapi Anda yang masih kontrak-kontrak, yang rumahnya masih pindah-pindah, Anda boleh berdoa sama Tuhan minta rumah permanen. Tetapi bukan rumah yang mewah, yang dalamnya harus ada kolam renangnya. Ya, Anda punya handphone perlu nggak? Perlu, tapi bukan handphone yang mewah. Anda punya jam perlu nggak? Perlu, tapi bukan jam tangan yang mewah. Bedakan. Anda punya pakaian, apalagi pakaian perlu, tapi bukan pakaian yang mewah yang harus bermerek, tas yang harus merek ini, merek itu. Enggak ya. Kita harus bandingkan itu, harus bedakan. Anda harus mengerti konsep itu. Konsep kecukupan dengan konsep dengan hedonisme. Itu beda tipis, hanya di hawa nafsu bedanya.
Kita doa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan adalah agar semua orang hidup di dalam kecukupan. Tapi masalahnya, terus Anda berdoa lagi, beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kan Tuhan kasih lebih. Berarti saudara harus bagi ke orang lain. Kalau saudara nggak bagi, kualat nanti. Makanya saudara tambah gemuk, tambah sehat, diabetes, stroke, kolesterol. Karena saudara nggak bagi. Makan sendiri, saudara makan harusnya 5 piring maksimum. Tapi saudara hantam 10 piring. Kurang pol. Udah makannya daging kambing terus setiap hari. Makan durian terus, mati loh. Terus Tuhan, oh Tuhan minta mujizat. Tuhan nggak kasih mujizat. Kamu berdosa kepada dirimu sendiri. Ya, kamu berdosa kepada dirimu sendiri. Bagi ke orang lain. Ya, bagi ke orang lain. Kalau Tuhan sudah melihat Anda membagi kepada orang lain dan Anda masih tetap sakit, Anda minta mujizat sama Tuhan. Mintalah apapun yang kamu inginkan akan terjadi. Ya, itu saya lakukan ya selama di Jerman. Ada seorang yang namanya Frank Schindler. Dia kasih saya rumah waktu saya tinggal di Bremen itu, dia kasih saya rumah. Jadi kasih saya rumah yang 4 kamar yang cukup bagus. Orangnya sangat baik. Dia ateis tadinya. Dia kalau tanya no, dia ateis dia bilang gitu. Terus oke. Tapi dia menghormati saya kalau saya lagi, dia kan tanya-tanya siapa saya, bagaimana saya, dan dia tertarik ya. Dia sangat senang saya karena dia bilang aura kamu itu bagus sekali. Saya suka sekali dengan ketika kamu hadir, itu kan sebuah resort ya. Kamu tuh kalau datang itu kita tuh selalu cheerful, selalu senang. Tiba-tiba aja kita itu semua selalu ngarep-ngarep kamu datang. Kamu tinggal di sini saja. Ya udah, saya tinggal di situ bantu-bantu ya kan. Saya pelayanan, tapi setiap hari saya bantu-bantu. Dari mulai internetnya saya bantu-bantu internetnya dia ya, IT-nya dia saya bantu-bantu. Sampai motong pohon, sampai nebang pohon, saya bantu nebang pohon itu, bayangin. Saya seumur-umur hidup baru kali itu nebang pohon itu. Tapi mereka senang saya di situ. Suatu ketika dia harus operasi, itu penyakit lama, dia harus operasi kakinya. Dia bilang kalau kakiku harus dipotong, mendingan saya mati. Saya minta disuntik mati nanti. Atau pokoknya hari saya dipotong kakinya, hari itu saya mati. Terus saya sedih sekali karena orang ini baik banget ya. Dia bahkan dia kasih rumah buat saya, coba bayangin, dia kasih rumah buat saya nggak bayar, ya suruh tinggal di situ dengan cuma-cuma, sudah ada lengkap, isinya semua ada lengkap, 4 kamar lagi rumahnya itu. Jadi istri saya datang, kita semua tinggal di rumah yang layak ya. Waktu itu ya kita nggak terluntang-luntang, nggak hidup kayak orang miskin. Di Jerman ini kalau Anda ilegal, sedih ya, apalagi kalau Anda nggak punya rumah, sedih sekali. Ya, itu lebih parah daripada di Indonesia. Tapi kalau Anda legal, Anda tidak akan mungkin miskin di sini, tidak akan mungkin susah. Kalau Anda legal, kalau ilegal susah hidupnya. Nah, Frank Schindler ini, saya menangis waktu itu, saya sedih sekali karena orang ini baik banget ya. Terus saya datang sama dia, Frank, kamu kan ateis, saya tahu kamu ateis, dan saya nggak bermaksud mengkristenkan kamu. Tapi saya mau doa buat kamu, boleh nggak? Kalau kamu percaya, kamu akan sembuh, nggak perlu diamputasi. Apapun, dia bilang itu, asal aku jangan diamputasi. Kalau diamputasi aku mati, mendingan aku mati sekalian. Enggak, kamu nggak akan mati. Tuhan bilang aku suruh doain kamu. Saya doain dia. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat saya doain dia. Dan saya menangis karena orang ini kasihan banget ya, orang ini tulus, hatinya baik banget soalnya ya. Jadi saya doain dia, saya jadi menangis, saya kasihan Tuhan, kalau orang ini benar-benar diamputasi, patah semangat dia. Akhirnya dia nggak jadi dia saya doakan, terus dia berangkat ke rumah sakit, diantar istrinya, di drop. Habis di drop, tahu itu jam 8 pagi, jam 7 pagi saya doakan dia di rumahnya, jam 8 pagi dia pergi ke rumah sakit, jam 12 yang ditelepon pertama kali saya waktu itu masih ada di resortnya dia ya. Hai Paul, istriku di mana? Loh, harusnya kan kamu telepon istriku. Oh enggak, saya telepon kamu dulu.
Saya kasih tahu kamu, saya suruh istriku jemput saya nggak jadi diamputasi, saya mau pulang sekarang. Dia bilang begitu. Loh, kenapa? Kamu jangan takut kalau memang dokter harus amputasi. Bilang, enggak. Dokter bilang saya disuruh pulang, saya mau pulang sekarang, saya nggak mau di rumah sakit lagi. Dan sampai hari ini Frank itu nggak jadi diamputasi, kakinya sembuh total. Ya, jadi saudaraku, kalau engkau hidup di dalam kasih, perkataanmu pun berkuasa, mintalah apapun. Karena Anda mintanya juga di dalam kasih. Terus apa perlu saya minta bayaran sama Frank? Kan kamu sudah sembuh, uang yang buat amputasi kasih saya dong duitnya. Oh, terkutuk, saya nggak boleh. Jangan, nggak boleh ya. Jadi saudara diberi karunia itu dengan cuma-cuma, saudara harus berikan itu ke orang lain dengan cuma-cuma. Jangan ditarikin bayaran. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan jadi hamba duit ya, bikin mujizat palsu. Hati-hati dengan itu ya. Hati-hati, tinggallah di dalam agape, maka mintalah apapun. Makanya Tuhan kasih tanggung jawab kita, kalau kita ya percaya apa yang kita minta akan, itu garansi apa yang kita minta akan diberikan. Mengapa? Karena kita tinggal di agape. Agape itu apa? Kasih tanpa syarat. Kasih yang benar-benar kita nggak mengharapkan sesuatu. Itu penting sekali, ya, penting sekali dalam hidup kita. Dua hal ya. Satu, Anda harus menguji segala sesuatu. Kedua, selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Punya logos, punya rema. Dan yang ketiga tadi, bagaimana cara punya rema? Anda tinggal di dalam agape-nya Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus. Ya, itulah hidup kekristenan.